Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sandira Marsa. Kali ini saya membahas tentang sebuah kerajaan di Sumatera yang keberadaannya telah lama ada. Salah satu kerajaan Melayu tertua di Indonesia yang berada di Sumatera, yaitu Kerajaan Damasraya. Untuk itu, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment serta share apabila bermanfaat. Oke, kita lanjut di sejarah Kerajaan Damasraya. Damasraya adalah nama ibu kota dari sebuah kerajaan Melayu di Sumatera. Nama ini muncul seiring dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya setelah serangan Rajendra Chola I, Raja Chola dari Coromandel pada tahun 1025 Saka. Ibu kotanya Damasraya Hulu Batanghari. Damasraya Melayu pada tahun 1183 sampai 1347 Saka. Bahasa yang umum digunakan Melayu kuno Sanskerta. Agama Buddha. Pemerintah monarki atau kerajaan Maharaja Saka 1183 Trailokraya Raja. Kemudian Saka 1347 Aditya Warman. Sejarah Prasasti Grahi 1183, Malayapura 1347, mata uang koin emas dan perak. Didahului oleh Kerajaan Minanga, kemudian Kerajaan Sriwijaya, digantikan oleh Kerajaan Pagaruyung. Awal mula munculnya Wangsa Mauli. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya akibat serangan Rajendra Chola I telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra atas Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut dengan nama Wangsa Mauli. Prasasti tertua yang pernah ditemukan atas nama Raja Mauli adalah Prasasti Grahi tahun 1183 Saka di selatan Thailand. Prasasti itu berisi perintah Maharaja Srimat Trailokraya Raja Mauli Husana Warmawadewa kepada Bupati Grahi yang bernama Mahasenapati Galanai supaya membuat arca Buddha seberat 1 bara 2 tula dengan nilai emas 10 tamlin. Yang mengerjakan tugas membuat arca tersebut bernama Emraten Srit Nano. Prasasti kedua berselang lebih dari 1 abad kemudian, 100 tahun kemudian, yaitu Prasasti Padang Roco tahun 1286. Prasasti ini menyebut Raja Swarna Bumi bernama Maharaja Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmawadewa yang mendapat kiriman hadiah arca Amogapasa dari Raja Kertanegara, Raja Singosari di Pulau Jawa. Arca tersebut kemudian diletakkan di Damasraya. Damasraya dalam Pararaton merupakan ibu kota dari negeri Bumi Malayu. Dengan demikian, Tribhuwana Raja dapat pula disebut sebagai Raja Malayu. Tribhuwana Raja sendiri kemungkinan besar adalah keturunan dari Trailokraya Raja. Oleh karena itu, Trailokya Raja pun bisa dianggap sebagai Raja Melayu. Meskipun prasasti Grahi tidak menyebutnya dengan jelas, yang menarik di sini adalah kerajaan daerah kekuasaan Trailokya Raja pada tahun 1183 telah mencapai Grahi yang terletak di selatan Thailand, Chaiya sekarang. Itu artinya setelah Sriwijaya mengalami kekalahan, Melayu bangkit kembali sebagai penguasa Selat Melaka. Namun kapan kiranya kebangkitan tersebut dimulai tidak dapat dipastikan. Dari catatan Tiongkok disebutkan bahwa pada tahun 1082 masih ada utusan dari Chenpi Jambi sebagai bawahan Sanfosi, dan di saat bersamaan muncul pula utusan dari Pan Li Fong Palembang yang masih menjadi bawahan keluarga Rajendra. Istilah Srimat yang ditemukan di depan nama Trailokya Raja dan Tribhuwana Raja berasal dari bahasa Tamil yang bermakna Tuan Pendeta. Dengan demikian, kebangkitan kembali kerajaan Melayu dipelopori oleh kaum pendeta. Namun tidak diketahui dengan jelas apakah pemimpin kebangkitan tersebut adalah Srimat Trailokya Raja ataukah raja sebelum dirinya.
karena sampai saat ini belum ditemukan prasasti Wangsa Mauli yang lebih tua daripada prasasti Grahi. Daerah kekuasaan Damasraya dalam naskah berjudul Zufanzi karya Zhao Rugua tahun 1225 disebutkan bahwa negeri Sanfosi memiliki 15 daerah bawahan, yaitu Chelan, Kamboja, kemudian Kialohi, Grahi, Chaiya atau Chaiya Selatan Thailand sekarang, Tan Maling atau Tramblinga Selatan Thailand, Ling Yaksikia, Langkasuka Selatan Thailand, kemudian Kelantan Malaysia itu ya, Jiloting, Cerating pantai timur Semenanjung Malaya, Tongyanong, Terengganu Jawa, Flowan, muara sungai Dungun daerah Terengganu sekarang, Simai, Semawe pantai timur Semenanjung Malaya, kemudian 4A Sungai Paka pantai timur Semenanjung Malaya, Pongfong, Pahang, Lamuri daerah Aceh sekarang, Kianpi, Jambi, Panlifong, Palembang, Sinto, Sunda, dan dengan demikian wilayah kekuasaan Sanfosi membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera sampai Jawa bagian barat. Sanfosi dalam naskah kronik Tiongkok, istilah Sanfosi digunakan untuk menyebut Pulau Sumatera secara umum. Namun pada zaman dinasti Song sekitar tahun 990-an, istilah ini identik dengan Sriwijaya. Namun ketika Sriwijaya mengalami kehancuran pada tahun 1025, istilah Sanfosi masih tetap dipakai dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, yaitu kedatangan utusan Sanfosi ke Tiongkok pada tahun 1079 dan 1088. Dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa kerajaan Sanfosi pada tahun 1082 mengirim duta besar ke Tiongkok yang saat itu di bawah pemerintah Kaisar Yuanfong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Kianpi Jambi, bawahan Sanfosi, dan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara Sanfosi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan rubiah dan 13 potong pakaian. Kemudian lanjut pengiriman utusan selanjutnya tahun 1088. Sebaliknya dari daftar daerah bawahan Sanfosi tersebut tidak ada menyebutkan Melayu ataupun nama lain yang mirip dengan Damasraya. Dengan demikian istilah Sanfosi pada tahun 1025 tidak lagi identik dengan Sriwijaya melainkan identik dengan Damasraya. Jadi daftar 15 negeri bawahan Sanfosi tersebut merupakan daftar jajahan kerajaan Damasraya, karena saat itu masa kerajaan Sriwijaya sudah berakhir. Jadi istilah Sanfosi yang semula bermakna Sriwijaya telah tetap digunakan dalam berita Tiongkok untuk menyebut Pulau Sumatera atau Swarnadwipa secara umum, meskipun kerajaan yang berkuasa saat itu adalah Damasraya. Hal yang serupa terjadi pada abad ke-14, yaitu di zaman Majapahit dan dinasti Ming. Catatan sejarah dinasti Ming masih menggunakan istilah Sanfosi, seolah-olah saat itu Sriwijaya masih ada. Sementara itu, catatan sejarah Majapahit berjudul Nagara Kretagama tahun 1365 sama sekali tidak pernah menyebut adanya negeri bernama Sriwijaya melainkan Palembang. Jadi kemungkinan tidak ada tentang Sriwijaya nama Palembang. Sriwijaya tetap digunakan, tapi kemudian muncul kerajaan Damasraya, tapi tetap digunakan Sanfosi di sini, teman-teman. Ekspedisi Pamalayu dalam Kidung Panji Wijaya Krama dan Pararaton menyebutkan pada tahun 1275 Kartanagara mengirimkan utusan dari Jawa ke Sumatera yang dikenal dengan nama ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Maisa Anabrang atau Kemo Anabrang. Pada tahun 1826 Kartanagara kembali tidak mengirimkan utusan untuk mengantarkan mengirim utusan untuk mengantarkan arca Amogapasa yang kemudian tidak diperhatikan pada prasasti Padang Roco yang tidak berada di Damasraya. Kerajaan ini tidak beribu kota di bumi Melayu sebagai hadiah untuk kerajaan Singosari. Tim ini kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1293 sekaligus membawa dua putri dari kerajaan Melayu yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga.
Ini menjadi cikal bakal kerajaan Pagaruyung. Kemudian Darapeta dinikahi oleh Raden Wijaya yang telah menjadi Raja Majapahit pengganti kerajaan Singosari. Dan pernikahan ini melahirkan Jaya Negara, Raja kedua Majapahit. Sedangkan Darajingga dinikahi oleh Sira Alaki Dewa orang yang bergelar dewa. Dan kemudian melahirkan Tuan Janaka atau Mantrolot Warma Dewa yang identik dengan nama Adityawarman, cikal bakal kerajaan Pagaruyung, dan kelak menjadi Tuan Surawasa atau Suruwaso yang berada di daerah Batu Sangkar. Nama daerahnya ada Suruwaso berdasarkan prasasti Batu Sangkar di pedalaman Minangkabau. Dalam kitab Negara Kretagama, Kakawin Negara Kretagama yang ditulis pada tahun 1365 menyebutkan bumi Melayu sebagai salah satu di antara sekian banyak negeri jajahan kerajaan Majapahit. Namun interpretasi isi yang menguraikan daerah-daerah wilayah kerajaan Majapahit yang harus mengantarkan upeti ini masih kontroversial, sehingga dipertentangkan sampai hari ini. Pada tahun 1339 Adityawarman dikirim sebagai uparaja atau raja bawahan Majapahit, sekaligus melakukan beberapa penaklukan yang mulai dengan menguasai Palembang, Kidung Pamacanga, dan Babat Arya Tabanan menyebut nama Arya Damar sebagai Bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Menurut Profesor C.C. Bolt, tokoh ini dianggapnya identik dengan Adityawarman dari Damasraya ke Malayapura. Setelah membantu Majapahit dalam melakukan beberapa penaklukan pada tahun 1347 Masehi atau 1267 Saka, Adityawarman memproklamirkan dirinya sebagai Mahadiraja dengan gelar Srimat Sri Udayadityawarman Pratapapa Rakrama Rajendra Mauli Warmawa Dewa, dan menamakan kerajaannya dengan nama Malayapura. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu sebelumnya dan memindahkan ibu kotanya dari Damasraya ke daerah pedalaman Pagaruyung atau Suruwaso. Dengan melihat gelar yang disandang Adityawarman, terlihat dia menggabungkan beberapa nama yang pernah dikenal sebelumnya. Mauli merujuk garis keturunannya kepada bangsa Mauli, penguasa Damasraya, dan gelar Sri Udaya Dityavarman pernah disandang salah seorang Raja Sriwijaya, serta menambahkan Rajendra, nama penakluk penguasa Sriwijaya, Raja Kola dari Coromandel. Hal ini tentu sengaja dilakukan untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa di Suwarna Bumi. Walaupun ibu kota kerajaan Melayu telah dipindahkan ke daerah pedalaman, Damasraya tetap dipimpin oleh seorang Maharaja Damasraya, tetapi statusnya berubah menjadi raja bawahan, sebagaimana tersebut pada kitab-kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci yang diperkirakan ditulis pada zaman Adityawarman. Daftar Raja Damasraya berikut ini daftar nama Raja Damasraya. Tahun atau Masehinya 1183 Masehi, nama raja atau gelar Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warma Dewa. Ibu kota atau pusat pemerintahan Damasraya. Prasasti catatan pengiriman utusan ke Tiongkok serta peristiwa. Prasasti Grahi tahun 1183 di selatan Thailand. Perintah kepada Bupati Grahi yang bernama Senapati Galanai supaya membuat arca Buddha seberat 1 bara 2 tala dengan nilai emas 10 tamlin. 1286 tahunnya Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa Damasraya. Prasasti Parangrojo tahun 1286 di Siguntur, Kabupaten Damasraya sekarang di Sumatera Barat. Pengiriman arca Amogapasa sebagai hadiah Raja Singosari pada Raja Damasraya. Kemudian 1316 Srimat Sri Akarendra Warman Damasraya atau Pagaruyung atau Suruwaso.
Prasasti Surwaso di Kabupaten Tanah Datar sekarang, di mana Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan yang dibuat oleh raja sebelumnya, yaitu Akarendrawarman. Kemudian 1347 Sri Udaya Ditya Warman Pratap Papa Rakrama Rajendra Mauli Mali Warma Dewa Pagaruyung atau Surwaso, memindahkan pemerintahan ke Pagaruyung atau Surwaso. Manuskrip pada Arca Amonggapasa bertarik 1347 di Kabupaten Damansari sekarang, Prasasti Surwaso dan Prasasti Kuburwajo di Kabupaten Tanah Datar sekarang. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa di share, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta di like and comment ya teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.